Bu Ririn, kirim RPP, Bu. Oh, oke. Ada saya chat Ibu dari tadi, RPP. Loh, nggak masuk. Ada saya telepon malah, Ibu. Oh. Kirim RPP-nya, Bu. Nggih. Saya ke itu, Bu, ya. Saya tutup layar dulu, nggih. Ya. Oke, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian Pak Panji cek terlebih dahulu siapa saja yang dapat mengikuti di Google Meet ini ya. Jadi 1, Adi, 2, ada Ririn, lalu ada Yungki, ada Tina, Umi, Yuda, Siti. Mungkin siapa yang belum Pak Panji absen hari ini, ayo. Wah, Saya, Pak. Oh ya. Observer. Oh ya. Ada ya itu ya. Adi ada, Adi. Nah, ada Pak, okay. Ada. Nah, oke, baiklah anak-anak. Tadi sudah Pak Panji berikan materi yang akan kita lakukan atau akan kita lakukan kegiatan di pembelajaran di pagi hari ini. Sebelumnya, bagaimana kondisi anak-anak? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Lapar, Pak, lapar. Lu lapar puasa semua ya ini ya? Puasa, Pak. Puasa ya? Oke. Nggak dapat baju baru kalau nggak puasa. Paling tinang kok iku. Nah, nanti jadi tolong dikondisikan karena pada saat ini kita masih pada masa pandemi COVID-19. Nah, berhubung berkaitan dengan hari Lebaran dan juga sudah mendekati di hari Raya Idul Fitri, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Ingat anak-anak ya. Siap, yang namanya Bapak. virus COVID itu tidak nampak tapi nyata. Ya. Ini tetangga Pak Panji baru saja meninggal ini kena COVID. Nah, ya, sebelah rumah. Jadi saya juga nggak bisa kemana-mana. Ya. Oke, Pak. Jadi Bapak juga hati-hati, Pak. Kalau tetangganya kena COVID, jangan Bapak jalan sana, jalan sini, Pak. Iya. Nah, maka dari itu kita tetap jaga jarak, jaga kondisi, dan jaga protokol kesehatan. Oke ya. Tadi sudah dilihat ya materinya ya. Nah, oke. Sekalian Pak Panji ingatkan lagi, saya tampilkan di sini. Nah. Maaf ini masih loadingnya lama. Bisa kok. Udah lihat. Bisa tak, Pak? Bentar ya. Sampun keluar. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Bentar ya. Kenapa dikecilin, Pak? Oke. Kenapa? Button. Tadi kecil. Iya. Siap. Ingat ya. Masih ingat logo kita, anak-anak? Logo. Semangat kita. Kartika Jaya, ya. Ingat ya. Nah. Jaya. Selama-lamanya. Oke ya. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama untuk submateri pokoknya yaitu keadaan penduduk Indonesia. Yang kedua submaterinya yaitu kondisi penduduk Indonesia. Ya. Lalu maaf. Tampak ini diagramnya sudah dilihat tadi? Diagram sudah. Ya. Sudah? Jelas diagramnya? Ya. Oh. Ya, Pak. Ayo kue lapis. Bagus ya, Pak ya. Lama bikinnya ya, Pak. Puasa. Iya. Nah,
Kayak es apa? dawet. Ya Bapak Nah. tahu kelihatan. Tolong dicermati ya ini ya. Ya. Lalu yang kedua, Pak Panji tampilkan ini. Nah, sudah dicermati? Nah, perlu diingat anak-anak di sini untuk jenis kelaminnya yang sebelah kiri itu perempuan, yang kanan itu laki. Laki-laki. Ya, kira-kira ini diagram apa kira-kira? Diagram ekspansi. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oh, pinter Tina, pinter ya. Terima kasih Tina. Nah, yang kedua, ya. Lalu yang ketiga ini. Piramida penduduk Indonesia. Nah, pinter Hadiah. Lalu yang ini, kira-kira apa ini? Macet. Apa itu? Ini kerumunan ini. Nah, kerumunan. Ya. Sering melihat seperti ini anak-anak? Sering. Sering apa enggak? Ini. Oh iya, sering Ya. Pak. Penerima Apa BLT, enggak? Pak. Kenapa? Penerima BLT. Ya. BLT. Lalu pada kondisi berkerumun seperti ini. Lalu apa lagi? Kemarin Ini- tuh nggak cekatan itu Pak, penyekatan kayak gitu juga. Oh ya, berarti Ada tanknya penyekatan kemarin Pak. ya bisa disimpulkan bahwa ternyata penduduk kita itu banyak apa enggak? Oke, iya Bapak. Orang kita itu banyak apa enggak? Manusia yang ada di Indonesia itu banyak apa enggak? 1/4 miliar Pak. Nah, berarti dilihat dari kondisi yang nyata atau secara aktual bahwa negara kita itu ternyata penduduknya banyak. Nah, itu anak-anak ya. Lalu Oke Pak. ya, jadi dari gambar yang telah kalian amati tadi menunjukkan gambar apa ya? Nah, tadi sudah dijawab ya. Lalu kira-kira hubungannya dengan gambar tadi dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini apa? Ayo, Penduduk. duduk. Pasti ada terkaitannya sama penduduk, Kepadatan penduduk. Ya. Kepadatan penduduk. Lalu apa lagi? Jumlah tenaga kerja, pengangguran. Nah, tenaga kerja, pengangguran. Nah, di situ sudah banyak itu ya. Sesuatu hal yang bisa anak-anak sampaikan ya. Nah, lalu lanjutnya untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, nah ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang nanti akan kita lakukan pada pagi hari. Yang pertama, konsep komposisi penduduk ya. Lalu yang kedua, konsep bonus demografi. Lalu yang ketiga, piramida penduduk Indonesia. Lalu yang keempat, membandingkan piramida penduduk Indonesia. Yang kelima, dampak positif bonus demografi Indonesia. Yang enam, dampak negatif bonus demografi Indonesia. Ya, selanjutnya solusi menghadapi bonus demografi Indonesia akan tepat sasaran. Dari sini anak-anak ada pertanyaan? Ayo tanya, ayo. Lupa contohnya, lupa kok banyak banget. Nah, ayo. Ada pertanyaan apa enggak? Bonusnya kok ada bonus-bonusnya sih Pak? Oh ya, nanti kita jelaskan ya di sini ya dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kita pasti nanti akan membahas semuanya. Walaupun ini sepertinya materinya banyak, tapi karena kita di sini ada satu kelas, ada 30 anak. Nah, jadi semakin ringan kalau materi ini kita bahas bersama dan berkelompok. Ini murid Pak Panji kok diam-diam, kenapa ini takut Pak Panji ya? Menyeramkan ya? Ya. Puasa Pak, ngantuk. Oh, lemes wis ngantuk ya. Ya, baiklah anak-anak. Ya. Jadi kita review kembali ya. Nah. Tujuan pelajarannya yang tadi ya. Nah. Masih ingat apa enggak ini? Tampak? Belum, Pak. Ya, saya tampilkan tampak apa enggak? Baru masih tujuan pembelajaran, Pak. Oh, masih tujuan pembelajaran. Ini? Ya, ini. Sudah? Ini, Pak.
nggak bisa ditengok. Oh, nggak bisa ditengok. Ya. Masih ingat anak-anak? Sudah tampak tulisannya? Sudah tampak? Sudah, Pak. Nah, karena ya sebelumnya kita perlu kita pahami bahwa di kegiatan pembelajaran daring ini pasti banyak sekali permasalahan di saat kita menyampaikan informasi. Masih ingat ya yang kemarin ya, kontak sosial ya, jika itu ya. Nah, di sini karena kita di sini secara tidak langsung, berarti kita melakukan secara daring, pasti ada sesuatu hal yang mungkin jadi kendala. Lalu, sudah tampak tulisannya ya? Sudah tampak? Sampun. Nah, ini. Sekarang masih ingat kalian, yaitu pengertian penduduk. Siapa yang masih ingat? Karena semuanya terkait sama penduduk. Siapa yang masih ingat dengan penduduk? Pengertian penduduk, siapa yang masih ingat? Penduduk adalah individu. Ayo. Siapa yang tahu pengertian penduduk? Karena yang kita bahas pada hari ini tentang penduduk. Ayo. Siapa? Saya. Individu atau sekumpulan orang yang menempati suatu daerah. Oke, ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Iya, Tigor, ayo silakan Tigor. Ya, Pak, menambahkan, Pak, dari yang disampaikan kawan saya, Ririn, bahwa penduduk itu, Pak, seseorang yang tinggal di dalam suatu wilayah dan dia tercatat, Pak, di dalam. Nah, ada. Nah, terima kasih. Catat ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, anak-anak, bahwa yang bisa dinamakan sebagai penduduk itu orang ya yang bertinggal atau berdomisili di suatu tempat tertentu ya. Jadi bisa warga pribumi atau warga asing yang sekurang-kurangnya 6 bulan menetap di wilayah tersebut, itu bisa dikatakan sebagai penduduk. Jadi anak-anak harus tahu ya bedanya penduduk sama warga negara, itu harus tahu karena semuanya itu sudah ada peraturan. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah. Sudah tampak gambarnya? Assalamualaikum. Jadi kita di sini akan membahas tentang komposisi penduduk. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Jadi komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Namun pada umumnya komposisi penduduk melihat pada kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan, ya. Nah, jadi komposisi penduduk ini digunakan untuk acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan, ya. Mungkin itu sekilas dari penguatan materi yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk selanjutnya, karena tadi di tujuan pembelajaran tadi kan banyak, ya. Banyak sekali materi yang harus kita bahas. Nah, maka dari itu, sebelum kita membahas materi tersebut, marilah kita buat kelompok. Ya. Jadi, di sini jumlahnya ada 30 ya. Tapi yang tampak masih 10, berarti kita bagi 3 ya. Karena materinya 3, jadi supaya nanti lebih ringkas lagi. Ya, oke. Jadi kelompok 1 siapa yang sekiranya bisa menjadi kelompok 1? Tidak Pak Panji, tunjuk. Ayo. Saya Pak. Ya, Yungki ya. Bentar, Pak Panji tulis dulu. Yungki kelompok 1. Saya kelompok 2 kalau gitu. Nah, siapa? Saya kelompok 2. Nah, Tina kelompok 2. Oke. Lalu kelompok 3? Adi kelompok 3. Adi kelompok 3. Ya anak-anak ya. Jadi nanti untuk langkah-langkah kegiatan diskusi kita, Pak Panji akan memberikan lembar diskusi dalam bentuk LKPD. Sudah dibuka semua ya tadi ya.
artikelnya ya. Jadi saya perjelas lagi supaya materinya dan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini tuh berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sambil Pak Manji kasih tampilannya. Nah, nanti Pak Manji dari 3 kelompok tersebut akan saya kasih materi yang berupa artikel, ya, materi artikel. Jadi artikel tersebut tolong dicermati sama kelompoknya, ada 3 materi artikel, lalu di situ nanti ada lembar kegiatan, ya. Nah, lalu di situ ada beberapa masalah yang harus kalian tuntaskan, ya, atau diselesaikan. Nah, nanti setelah selesai, tolong dipresentasi. Oke? Aduh, ini sudah lelah semua sekiranya ini ya. Ya, oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah anak-anak. Kita lihat materinya ringkasan itunya terlebih dahulu. Ini keberatan laptop Pak Panji. Maaf. Jadi sudah loadingnya mulai lambat. Beli yang baru loh Pak. Beli baru Nah, Pak. ini masalahnya. Ya. Ini sudah baru tapi terlalu berat. Ya. Nanti tak bilangkan ke bapakku nanti biar sampai dibelikan ya. Oke, terima kasih ya. Minta belikan Bapak kepala sekolah saja Pak. Ya, sana bos. Ya, ada. Ini tulisannya maaf kecil-kecil ya. Sudah tampak? Sudah tampak? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum. Sudah. Belum. Masih hitam. Oh, maaf, bentar. Tidak ketilak jari wong Madura. Nah, ini sudah. Sudah apa belum? Masih hitam. Masih hitam? Pak. Iya. Masih hitam. Masih hitam. Ya. Masih, Pak. Cuma Saya ada rekod. bentar, saya ya. Saya Ulangi tersinggung. lagi. Ya. Sudah? Tidak ada apa-apa. Sampun, Oke, sudah. Nah, mungkin mulai Pak Panji. ya mungkin sudah terlalu berat ini. Ya, oke anak-anak. Jadi ini nanti Hari raya beli, Pak. ya artikel yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini ya, yang berisi tentang permasalahan-permasalahan yang nantinya tujuannya nanti kita akan membahas tentang tadi komposisi penduduk, lalu membahas tentang bonus demografi, lalu dampak demografi, dampak dari bonus demografi, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Lalu yang selanjutnya kita akan memberikan solusi. Karena apa? Perlu anak-anak ingat, kalian di sini sebagai apa? Generasi penerus bangsa. Kalau tidak kita awali pada mulai hari ini, kita tidak memiliki semangat untuk bekerja keras, disiplin, lalu belajar, ya, dan dengan usaha. Nah, yang nantinya kita tidak bisa menikmati yang namanya bonus demografi tadi, yang seperti yang disampaikan oleh Ina tadi ya. Bonus itu apa Pak? Namanya bonus itu hampir sama seperti reward, ya. Suatu hal yang apa? Bisa kita manfaatkan, ya. Jangan sampai yang seharusnya kita dapat bonus akhirnya kita tidak dapat bonus. Nah, itu ya. Nah, itu harapannya. Ya. Oke anak-anak, ini untuk artikel yang harus diselesaikan. Jadi nanti di itu ya, di kelompok 1 Yungki artikel ini ya.
yang ditulis oleh Fahri Abdillah, ya. Paham ya? Iya, Pak. Nah, ya. Nanti dibaca, dicermati, Pak Panji kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Lalu untuk untuk Tina, Nggih. ya. Jadi tentang ini ya, dampak-dampak bonus demografi bagi Indonesia, ya. Ini ya Nggih, artikelnya Pak. ya. Ya, Pak. Ya. Lalu bentar. Nah. Adi, ini ya, yang ini ya. Apa itu, Pak? Nah, ini di sini nanti ada artikelnya di bawah ini, ya. Nah, jadi yang ini nanti tugasnya yang ini ya. Oh, Oke? ya. Sudah kira-kira anak-anak bisa dipahami kira-kira untuk tugasnya? Jadi untuk tugas 1 ya. Jadi untuk tugas 1 nanti dari kelompok Yongki tugasnya menganalisis artikel di atas dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Jabarkanlah dampak positif demografi Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Ya, itu. Lalu untuk kelompok 2, nah, analisislah artikel di atas dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Jabarkanlah dampak negatif bonus demografi Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia jika tidak tepat sasaran. Ya, paham ya? Tina paham ya? Nggih, Pak. Ya. Nah, untuk kelompok 3, nah, jadi untuk permasalahan analisisnya artikel di atas dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Temukan solusi. Jadi ini nanti Tina ini kalau bisa memberikan solusi ini, wah, yang pastinya bisa menjadi pejabat negara ini yang memberikan sebuah putusan. Wah, harapannya seperti itu ya. Atau bisa jadi DPR ya, tapi MPR ya. Mencoba ya nanti ya. Analisis artikel di atas dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Temukan solusi agar bonus demografi Indonesia bisa tepat sasaran. Ya, oke. Itu ya. Jadi ini yang terakhir, selamat diskusi. Ingat waktunya ya. Berapa anak-anak tadi? 15 menit. 10 sampai 15 menit. Menit. Ya, oke. Ya. Ya. Paham ya? Sudah siap? Pak. Sudah? Berapa belum? Ayo. Berapa belum? Kita undi ya, siapa yang bisa memberi penjelasan atau mempresentasikan dari 3 permasalahan tadi. Ayo. 10 menit, Pak. Iya, wis. Oke. Atau perlu tambahan waktu? Banyak ya artikelnya ya. Kenapa Pak Panji kasih artikel ini? Ada yang tahu kira-kira alasannya apa? Ayo. Wow loh, Pak. Ayo. Panjang, Pak. Ayo. Biar Kenapa? pinter. Nah, karena apa? Kalian itu males membaca. Iya, Bang, enggak? Jadi Saya kita di sini kita budayakan literasi, ya. Saya tadi karena apa? Di masa pandemi ini kan biasa yang kegiatan yang biasa kita lakukan di jam pertama ini kan kita ada literasi, ya. Jadi sengaja Pak Panji kasih materi ini, ya, supaya anak-anak baca, ya. Oke ya.
Sudah selesai? Sampun, tapi kalau salah nggak apa-apa Pak Loh, ya. enggak apa-apa. Salah itu adalah sebuah awal dari proses menjadi apa? Benar. Benar, ya. Oke, anak-anak, ya. Jadi jangan takut salah, ya. Jadi jangan takut salah. Kalau takut salah terus nanti kamu nggak belajar, ya. Kamu nggak belajar, nggak akan pernah bisa nanti kamu, ya. Oke, ayo Tina. Nggak usah ya loh Pak. Tina dulu atau Mas Adi dulu, ayo. Nggak apa-apa wes. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Adi dulu ya, boleh? Ya. Pak Panji. Ya, oke Adi, silakan. Jadi ini tentang solusi ya? Ya, Apa? ini solusinya dari bonus demografi di Indonesia ya. Iya. Karena bonus demografi itu penduduk produktifnya lebih banyak Pak ya dari Iya. penduduk yang tidak produktif. Berarti tenaga kerja banyak di Indonesia. Kalau tenaga kerja banyak di Indonesia, otomatis untuk bisa kerja di suatu perusahaan itu terpenuhi semua. Jadi perusahaan tidak akan kekurangan tenaga kerja. Ya. Oke. Ya. Kemudian semua bidang yang ada di Indonesia ini bisa dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa harus mengambil tenaga dari luar. Karena penduduk kita produktifnya banyak. Nah, tentunya didukung dengan pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Ya. Ya. Mungkin Itu aja, Adi. Itu yang bisa saya sampaikan tentang solusi bonus demografi yang ada di Indonesia. Nah, bisa mencukupi semua kebutuhan tenaga kerja di segala bidang. Terima kasih Adi, ya. Saya beri aplaus ya. Jadi itu merupakan suatu jawaban yang paling masuk akal ya. Karena apa yang namanya bonus demografi itu yang terkait dengan jumlah penduduk produktif ya. Jadi jumlah penduduk produktif itu lebih banyak daripada jumlah penduduk non produktif. Nah, itu ya. Jadi di sini kalau kita ringkas dari yang disampaikan oleh Adi bahwa dengan adanya bonus demografi, peluang tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bisa terpenuhi. Jadi banyak orang-orang yang terpenuhi. Lalu untuk yang kedua, Tina bisa kira-kira? Pak ya, dampak negatif. Itu nggak boleh ya, tolong ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Karena jadi loh nanti ya. Nanti kalau di jadi lagi nanti ya. Nggak boleh ya. Tolong hilangkan kata ya. Ingat Tina ya. Ya Pak, muka-muka iling. Dampak negatifnya bonus demografi ya Pak? Oke, ya. Ayo dampak negatif. Dampak negatifnya itu ayo. Saya dulu Pak, dampak positif Pak. Oke. Gimana Tina? Nah, ini Tina masih terkendala masalah jaringan ini ya. Jadi Yongki dulu ya. Berapa Pak? Yongki dulu, ayo. Dampak positifnya Pak, kalau dalam artikel itu kan saya baca Pak, dampak positif ada juga, tapi di bidang pembangunan. Tapi kalau kami kelompok 1 menarik kesimpulan Pak, kalau seandainya dampak positif di masyarakat, seandainya lapangan pekerjaan banyak, karena banyak juga usia produktif, jadi dampak positifnya itu tidak ada pengangguran Pak. Oke, pinter ya. Jadi dampak positifnya bahwa dengan adanya bonus demografi, ketersediaan tenaga kerja itu bisa mencukupi peluang pekerjaan, tidak ada pengangguran. Iya, tidak ada pengangguran. Jadi, nah itu sudah ada kata kunci ya, bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ketersediaan tenaga kerja.
Iya Pak enggak? Nah, bisa masuk akal ya. Anak-anak di sini semua lagi Pak yang Bu Tina. Kalau Nah, lapangan sekarang kerja kurang, ya, sekarang Tina ya. Ayo Tina, silakan ya. Iya. Yang Tadi dampak negatif ya. Tadi masalah jaringan ya tadi ya. iya mati lampu. Tuh, anu lagi. lagi. Ya, tolong ya, anunya dihilangkan ya. Itu mati lampu. Iya, mati lampu. Mohon maaf sebelumnya kita di sini di saat melakukan kegiatan belajar kita harus menggunakan apa? Bahasa yang baik. Ya, oke anak-anak ya. Oke ya. Oke. Jadi jangan sampai menimbulkan apa? Asumsi yang negatif. Nanti gara-gara Tina bilang anu, yang lain langsung ketawa. Nanti kegiatan belajar kita tidak bisa kondusif nanti, ya. Memangnya Ya, nah, emangnya anu itu apa sih Pak? Nah, yes, itu anu itu ya jangan bahas anu. Sekarang jangan bahas anu, jangan bahas anu. Kita bahas tentang yang tadi dampak negatif dari bonus demografi. Ayo Tina, silakan Tina. Dampak negatifnya kalau misalnya terlalu banyak tenaga kerja yang produktif, ya kalau misalnya lapangan pekerjaannya itu juga ikut banyak. Kalau lapangan pekerjaannya nggak banyak, ya nanti jadi pengangguran semua loh Pak. Oke, pinter ya. Itu yang merupakan menjadi problematika kita sekarang. Coba kalau anak-anak lihat, tadi sudah Pak Panji tampilkan sedikit yang juga menjadi viral. Di masa pandemi banyak sekali orang yang mencari pekerjaan, akan tetapi tidak menjaga jarak. Padahal di masa pandemi ini yang harus kita lakukan ya yaitu jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak. Nah, walaupun kita mencari pekerjaan tapi sudah tampak ya jadi viral tadi ya bahwa negara kita itu peluang pekerjaannya itu semakin menipis karena apa? Ada masalah tentang tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya itu semakin banyak, akan tetapi peluang pekerjaannya itu juga semakin sedikit. Nah, berarti di sini apa? Pasti ada tindak lanjut dari ketimpangan, ya. Tindak lanjut dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengupayakan bahwa untuk mengatasi bonus demografi ini, nah, pemerintah harus memberikan suatu kebijakan. Nah, bagaimana caranya menarik investasi dari luar negeri supaya banyak sekali para investor dari luar negeri itu membentuk usaha atau peluang pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak ada solusi, nah yang nantinya yang seharusnya jadi bonus akan jadi malah petaka. Iya apa enggak? Kira-kira anak mau apa enggak? Sudah pinter ya, lalu nilainya bagus-bagus, tapi di saat mencari pekerjaan tidak ada pekerjaan, mau apa enggak? Enggak mau ya, jadi beda. Nah, lalu perlu Pak Panji sampaikan tadi dari pengamatan PowerPoint, lalu video yang sudah Pak Panji sampaikan. Nah, di situ ada sebuah perubahan ya, jumlah penduduk dari tahun 71 yang kita lihat dari grafik tadi sampai dengan tahun 2000 mengalami perubahan yang sangat drastis. Bagaimana caranya kita menyiapkan nanti, karena kalian merupakan generasi Z ya, jadi generasi milenial ya, bahwa di sini anak-anak merupakan di masa generasi yang sudah tidak canggung lagi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gadget sudah biasa, ya apa enggak? Internet sudah menjadi hal biasa. Anak kecil mulai dari kecil ya sudah mengenal internet. Beda sama Pak Panji dulu waktu masih kecil. Nah, dulu orang yang punya HP ya itu cuma orang-orang tertentu aja. HP nggak ada dulu. Yang ada telepon kring-kring itu. Yang ada telepon kring-kring. Nah, lalu berkembang. Nah, di sini, nah perlu kita siapkan ya karena kalian sebagai generasi muda, ya, itu anak-anak ya. Jadi
supaya tujuan dari kompetensi yang kita capai ini selesai atau tuntas ya, anak-anak sesuai dengan minimal anak-anak nilainya KKM, tapi jangan sampai KKM, karena tuntutan kita untuk mendapatkan bonus demografi ini kita harus memiliki apa? Karakter, apa enggak? Lalu harus memiliki apa? Kemampuan apa? Dalam menguasai ilmu pengetahuan. Ya, lalu jangan lupa kita sebagai bangsa Indonesia harus punya sikap. Iya apa enggak? Jadi sikap yang menjadi ciri khas atau jati diri bangsa kita jangan sampai luntur. Gotong royong, tenggang rasa, toleransi, ya. Karena itu sebagai salah satu jati diri bangsa kita. Oke anak-anak. Nah, mungkin dari sini ada yang tanya dulu, ayo untuk lebih jelasnya. Ayo sebelum Pak Panji kasih evaluasi nanti. Ada yang tanya, ayo. Pak tanya Pak. Iya, silakan. Pak, bonus geografi itu sama dengan ledakan penduduk nggak sih Pak? Nah, beda ya. Tapi di dalam bonus demografi itu ya, jadi gini, kan yang kita pertimbangkan di sini yaitu tentang angka apa? Atau angka usia produktif dengan angka usia tidak produktif atau non produktif. Jadi kan anak kan sudah tahu parameternya. Jadi rentanan dari usia 14 sampai 65 tahun itu sebagai angka usia produktif, 65 tahun ke atas itu non produktif. Nah, jadi kalau ledakan penduduk, nah berarti di sini bahwa jumlah pertumbuhan penduduk itu mengalami peningkatan yang sangat ekstrim. Kira-kira sudah baca materi selanjutnya apa enggak? Ada yang baca? Kira-kira pengaruhnya apa? Ayo. Kita kembali ke rumah. Ibu sama bapak pacaran, menikah, setelah menikah punya anak. Berarti ada jenis kelamin apa? Laki-laki, perempuan melakukan perkawinan, ada kelahiran. Ya, jadi kaitannya nanti itu sama kelahiran, kematian, ya. Mortalitas. Ya, ada natalitas, mortalitas, ya. Lalu ada migrasi, ya. Ingat migrasi anak-anak sudah. Migrasi masuk dan migrasi keluar. Emigrasi, ya, imigrasi, itu ya. Itu untuk kajian materi selanjutnya nanti kita membahas tentang pertumbuhan penduduk, ya. Nah, kita sekarang membahas tentang tadi apa? Demografi. Bonus demografi kan komposisi penduduk. Nah, dengan adanya bonus demografi tadi, lalu kenapa ada keterkaitan antara bonus demografi sama komposisi penduduk? Nah, di dalam komposisi penduduk tersebut kan ada kriteria ya, klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Ya, di situ ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, karena itu sangat berpengaruh sekali harapan hidup perempuan dan laki-laki beda. Mungkin masih ingat anak-anak ya, bahwa usia harapan hidup yang perempuan itu lebih tinggi daripada usia harapan hidup laki-laki. Pak Panji boleh tanya, Pak Panji boleh tanya. Iya, Pak Panji, ya, silakan. boleh tanya. Kenapa di negara-negara maju itu angka apa itu? Bukan apa itu? Kelahiran. Bukan, angka harapan hidup hidup tinggi daripada negara-negara berkembang. Kemudian kalau kita lihat di tabel apa itu yang di buku kerja ya, itu piramida penduduk muda, piramida penduduk tua. Apa di negara yang berkembang itu jumlah usia produktifnya itu lebih banyak daripada jumlah usia tuanya. Oke, Terima sekarang jadi Pak Panji review kembali atau Pak Panji ingatkan bahwa negara berkembang itu adalah negara yang mengalami negara maju ya, maaf ya,
negara maju ya. Dari definisinya sendiri, negara maju itu adalah negara yang pertama kali mengalami itu perubahan ya, perubahan dalam teknologi. Jadi negara maju itu pertama kali negara yang mengalami perubahan teknologi dari masa dari masa revolusi ya, dari masa, jadi ada revolusi industrinya di situ ya. Jadi dari yang belum mekanik dirubah menjadi Mekanik. jadi mekanisasi ya, atau industrialisasi. Nah, ya. Jadi banyak sekali negara maju itu hampir semua menguasai teknologi. Lalu kaitannya sama mengapa di negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah gitu. Pertumbuhan negara maju pertumbuhan penduduknya lebih rendah. Kalau negara itu besar tinggi. Kemudian angka kematiannya atau angka harapan hidupnya itu di negara maju itu tinggi. Seperti Jepang sampai tua-tua kan bisa mati-mati. Jadi apa yang dijelaskan, kalau negara maju kenapa angka harapan hidupnya itu sangat tinggi? Karena pertama kali negara maju itu adalah negara yang menguasai teknologi. Jadi teknologi di bidang kesehatan, lalu fasilitas kesehatan itu sangat sekali menunjang harapan hidup. Beda sama kalau orang Indonesia sini, ya. Kita mau, ya banyak sekali orang Indonesia ingin hidup. Kalau sakit pasti berobat ke luar negeri, paling dekat ke negara tetangga Singapura, ya. Nah, tapi kalau di ya anak-anak pastikan sendirilah, anak-anak lihat di mana, bagaimana persyaratan atau kelayakan kesehatan di negara kita, di rumah sakit. Anak-anak kan pernah ke rumah sakit, anak-anak lihat. Lalu kita bandingkan dengan teknologi yang ada di negara maju, ya. Jadi sangat jauh sekali. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana caranya kita mengantarkan supaya anak-anak bisa menguasai teknologi, ya. Walaupun kita tidak menjadi negara maju, tapi kita menjadi negara yang bisa menguasai teknologi, supaya kita tidak tinggal dengan negara ya, terutama negara yang paling dekat, Singapura. Nah, ada pertanyaan, Umi? Enggak, saya mau nambahin Ririn jawabannya untuk Ririn, Pak. Oke. Tetangga saya itu ada yang nggak mau disebutin sama Bu Ririn tadi itu, ini Cina, orang Cina, Pak. Jadi mereka umurnya panjang, Pak, karena di masa tuanya itu enggak hidup di kota, Pak. Hidupnya di desa. Ya. Terus kan udaranya sejuk, Pak. Terus mereka itu senangnya makan-makan, Pak. Itu yang bikin Jadi itu ya. Jadi keterkaitan antara komposisi penduduk lalu sama bonus demografi, bagaimana supaya negara kita itu dapat bonus. Nah, tugasnya tinggal bagaimana anak-anak bisa rajin belajar dan tetap semangat. Oke ya. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan belajar kita hari ini, saya akan memberikan 10 soal. Pak. Apa? Durasi. Oke, ya, kenaan. Ya, jadi kita kasih, Pak Panji kasih evaluasi ya. Nah. Jadi tolong anak-anak kerjakan nanti ya. Bukan yang ini, Pak. Bentar ya, Pak Panji kasih itunya soalnya. Bentar ya. Bentar anak-anak ya, sabar ya. Nggih, Bapak. Nggih, Pak. Ini laptop aja kok mental-mental terus ini. Enggak, Pak. Durasi, Pak. Iya, bentar.
Bentar ya. Bentar, kurang dikit. Bentar ya. Oke. Maaf ya, terlalu lama Pak Panji memberikan itunya, evaluasinya. Nah, jadi sudah tampak anak-anak? Apa Pak? Hitam. Sudah tampak? Oh, sudah ya, oke. Jadi supaya anak-anak dapat mencapai hasil belajar yang kita lakukan pada hari ini, silakan anak-anak kerjakan soal yang Pak Panji share tadi ya. Nah, kira-kira tadi ada yang sudah mengerjakan apa belum? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kira-kira anak-anak ingin ini jadi PR atau tidak? PR. PR, oke ya. Jadi kalau ini jadi PR, tolong nanti ini dikerjakan ya, seperti kegiatan kita seperti sebelumnya. Jadi kalau tugas ini Pak Panji sampaikan hari ini, kalau bisa hari ini sudah dikirim ke Pak Panji ya, melalui WA, atau ya minimal sampai nanti jam 7 malam ya, karena ini bisa kita dikerjakan langsung tinggal anak-anak blog ya, nanti ya jawabannya di blog ya, dibuka di blog itu yang jadi. Nah, akan tetapi tolong dikasih tahu teman-temannya yang tidak punya HP atau tadi punya masalah jaringan, tolong dikasih tahu soalnya, disuruh kalian suruh untuk mengerjakan di lembar kertas. Nah, lalu minggu depan, minimal minggu depan ya, pada hari Sabtu dikumpulkan di loker kelas masing-masing, di mapel masing-masing. Paham anak-anak ya? Tolong disampaikan ke teman-temannya ya. Paham ya? Oke. Ya. Itu ya. Oke anak-anak, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Pak Panji mohon, karena tadi banyak sekali kendala di saat Pak Panji menyampaikan materi, dan Pak Panji harap tolong apabila kurang paham, tolong nanti direview ya, direview materi yang disampaikan Pak Panji mulai dari videonya. Karena tadi sekilas saya hanya menyampaikan PPT, ya, tidak bisa secara maksimal. Anak-anak buka kembali nanti ya. Paham ya? Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Sampai jumpa, tolong tetap semangat jaga protokol kesehatan. Ingat ya, mansop harus sabira manjata wajah. Orang sabar pasti akan menuai hasil. Orang yang berusaha, maaf balik ya itu ya. Orang yang berusaha pasti akan itu ya. Oke anak-anak, tetap semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Panji sudah coba untuk mempraktikkan perencanaan jalan ini. Untuk giliran berikutnya adalah Bu Siti Sunarse. Monggo Bu Siti Sunarse. Ya Bu, terima kasih.